Halo teman-teman, sampai jumpa lagi. Kali ini kita akan menjelaskan sedikit pengalaman tentang ternakan burung puyuh. Dimana burung puyuh ini malam hari kayaknya kelihatannya besar sekali dah suaranya. Apalagi ada orang yang datang, mungkin dia akan mungkin ada seperti semacam curiga gitu, siapa tuh yang datang. Tapi kalau kita yang sering datang memang punyanya, mungkin tak dari masalah. Mungkin kita sedikit perlu kita berbincangkan. Mas, sebelumnya ini kita buka dulu nih pintu-pintu daripada burung puyuh, ya kan. Nah, ini ada kuncinya, kita buka dulu sarangnya. Nah, karena burung puyuh ini yang kita pelihara udah sekian lama, jadi kita dengan dia tuh sudah sudah terikat batin, mungkin bisa dikatakan, atau dia udah kenal sama kita, sehingga dia tidak liar lagi, bahkan dia akan mendekat dengan kita nih. Dan melihat tingkahnya nih, kadang-kadang ketika kita masuk dia paham mungkin kita akan mengisi makanan yang mungkin kurang tadi, sehingga karena keceriaan dia tuh dilahirkan sesamanya. Misalnya yang perempuan atau yang laki, dia suka bercanda, istilah kawin dan sebagainya gitu, bisa dikatakan, karena mungkin dia senang melihat kita masuk ke dalam ini. Mungkin ada kepedulian kita lah kepada burung, karena semua makhluk Tuhan ini kan, ini contoh yang saya bilang tadi, karena semua makhluk Tuhan ini kan dia punya naluri, insting dan sebagainya kan. Jadi mungkin dia udah kenal kan. Itu karena kita masuk cuma mengontrol, karena kalau kita tidak kontrol malam hari, namanya piaraan kan, mungkin kekurangan air, ataupun mungkin airnya udah habis atau makanan sudah habis kan, sayang juga ada semalaman ini menahan lapar kan. Seperti kita juga nggak makan dari tadi sore misalnya sampai malam, gimana keadaan perut kita kan. Begitulah kira-kira makhluk-makhluk Tuhan yang lain juga begitu. Nah, ini kalau kondisi malam hari ya. Kemudian dia sering bertelur di sini, mungkin di sini lebih nyaman karena landasan alasnya ini kan kita gunakan, salah satunya kalau bisa kayak seperti kita tidur di kasur ya, empuk dia juga gini. Ini rumput jarum yang kita potong di depan rumah, kemudian kita tidak buang begitu saja, kita manfaatkan ya kan. Kita taruh di dalam kandang puyuh seperti ini. Ini dia kan butuh kehangatan, kenyamanan. Jadi mana yang nyaman dia, disitu yang bertelur. Sering nggak bertelur di sudut-sudut ini gitu maksudnya. Karena di sini mungkin ada, kalau kita ada kasurnya empuk gitu, enak ya. Kalau malam hari mungkin dingin, perlu kehangatan, mungkin ini akan mengeluarkan hawa yang hangat ini, sehingga dia sering di sini bertelurnya. Nah, juga alas lainnya kita ada gunakan juga, alas pasir kan, ada pasir laut juga. Itu mungkin karena namanya proses alami ya, seperti burung hidup di alam liar kan, dia sering mengambil makanan mungkin kalau puyuh di tanah. Dia segala macam apa yang memang keinginan dia di tanah. Ini juga ada pasir, mungkin dia juga akan memanfaatkan pasir-pasir yang kita taruh sebagai alas ya kan. Kita bentuklah seperti ini perlu kita kontrol, karena peliharaan ini takut khawatir kalau kita nggak melihat pagi ataupun malam sekali, itu mungkin udah kekurangan makanan, minuman dan sebagainya kan, sayang ya. Nah, ini makanan masih ada. Ini ukuran puyuh ini jumlahnya lebih kurang 36 ekor. Juga banyak yang betina di sini, juga banyak betinanya. Yang jantan juga masih banyak nih. Cuma yang jantan kan kita bisa dengarkan yang suara-suara malam ini jantan semua nih. Dia berdiri tegak gitu, gagah perkasa, dia berbunyi besar. Tapi yang perempuan nggak berbunyi. Itu tanda kita dapat membedakan jenis puyuhnya. Kalau mungkin kita nggak mendengar suara juga bisa kita lihat, kalau jantan di bagian belakang tuh ada tonjolan seperti warna merah gitu kan. Itu jantan. Kalau yang betina tidak ada tonjolannya, juga bisa kita bedakan itu. Kemudian juga membedakan antara puyuh jantan dengan puyuh betina ini, kalau kita lepas itu, kita beli di toko atau di mana, kita
sudah pelihara dia, kita kan mungkin bingung mana jantan, mana yang betina. Tapi mudah caranya, memang itu insting yang Tuhan berikan kepada makhluknya ini kan. Nah, kalau kita lihat nih misalnya puyuh jantan. Ini yang jantan ini kan kepalanya masih utuh, tidak botak. Nah, bulu-bulunya masih padat contohnya ini kan. Mungkin bisa kita tangkap satu misalnya. Nah, ini habis ini. Atau nah ini puyuh jantan yang saya tangkap satu misalnya. Ini kan masih kepalanya kan masih utuh bulunya nih. Nah, masih utuh dia bulunya kan, nggak ada rontok itu misalnya. Ini berarti jantan. Tapi kalau betina bagaimana? Nah, betina ini contohnya, namanya betina kan banyak disukai oleh yang laki gitu kan. Jadi kita lihatlah contohnya ini satu betina, mungkin kalau kita nggak bisa tangkap, kita lihat dari kamera yang kita buat nih, kita shooting ini kan. Nah, kepalanya kan sudah agak botak-botak, ada aja yang rontok. Karena hari-hari dia menjadi idaman menjadi idaman jantan gitu kan. Nah, itu mungkin dengan selalu mereka mengadakan bercumbu rayu dan sebagainya kan rontok kepalanya, karena memang namanya mungkin dia melakukan perkawinan dan sebagainya kan. Lama kelamaan kan rontok juga bulu kepalanya, bisa ya kita bedakan kan. Nah, ini kan udah agak botak tuh. Ini betina. Ini juga ada telur. Dan telur ini mungkin kita kan setelah kita ambil ini supaya jangan dingin atau nanti nggak bagus lagi isinya waktu kita mau rebus atau kita buat makanan. Jadi kita ambil, kita letakkan dalam mangkok atau masukkan dalam kulkas ya. Itu lebih awet gitu maksudnya kan. Di sini ada 2 blok ini peternakan puyuh ini, ada 2 blok kandang istilahnya gitu. Ada pintu di situ. Nah, kalau kita nanti di sana juga, di sudut sana sering nggak dia bertelur di sudut sana. Mungkin karena malam nggak terlalu nampak. Nah, di sana kita buat juga tempat bertelur dia nih. Bisa kita beri sekat-sekat dari batu bata. Kemudian kita tutup di atasnya itu, seperti kita tutup itu. Kemudian di bawahnya kita letakkan tutup jerami kering atau rumput-rumput tadi yang udah kering. Supaya dia betah itu, senang itu. Seperti kita juga mungkin dalam beberapa bulan sekali mungkin posisi furnitur di kamar kita atau tempat tidur kita geser ke sana, karena kita butuh suasana yang baru itu. Mungkin kalau udah lama kan jadi bosan walaupun di kamar itu saja, tapi kita memposisikan tempat tidur ke arah-arah yang lain sebulan sekali, jadi menarik kembali gitu, jadi suatu hal yang baru gitu ya. Begini juga dengan kandang burung puyuh yang kita buat ini. Mungkin nanti dalam beberapa hari atau bulan sekali kita posisi yang kita tumpuk-tumpuk di sudut itu ada jerami-jerami, mungkin kita pindah ke sudut ini atau kita pindah ke sudut sana, supaya pun dia merasakan ada perubahan, ada suasana baru gitu, suasana yang tidak menjemukan, tidak membosankan gitu. Nah, di sini pakan yang kita berikan ya yang umum pakan. Ada yang khusus puyuh, ada pakannya, ada yang mengandung jagung gitu kan. Cuma saya kode-kode ini kurang bisa saya hafal dari toko. Tapi yang intinya makanan yang seperti kita berikan kepada ayam dia juga akan makan ya. Nah, juga nanti ada sekali-kali mungkin kita memberi pakan yang lain juga bisa juga. Pur yang ada di toko juga bisa dimakan. Nah, ini yang di atasnya ada juga makanan, ada yang padi. Ini khusus untuk burung-burung di atas yang seperti jenis burung perkutut, balam atau ketekukur, karena manyar ada. Kemudian juga ada pakan yang lainnya juga ada sini, seperti buah ini biji-biji rumput yang kita beli di toko juga. Ini untuk makanan perkutut biji-biji rumput ini juga ada juga. Ini untuk jenis-jenis makanan burung yang di atas. Mungkin nanti kita akan jelaskan tips ini lain kali tentang burung dan sebagainya. Mungkin ini saja untuk untuk malam ini kita bisa menjelaskan, untuk kita kontrol saja supaya jangan ada kekurangan makanan dan minuman untuk piaraan kita. Tetapi ini kan sayang, kasihan kan. Dan puyuh ini juga kalau kita mungkin sudah banyak yang laki-laki ataupun yang jantan, bisa sekali kita kepingin makan daging burung, bisa kita sembelih ya, kita potong. Karena kalau yang jantan kan tidak bertelur, cuma dia untuk membantu betina untuk bertelur maka
kalau terlalu banyak kan artinya bisa kita gunakan, kita meminimalkan, kita potong sebagian ataupun kita jual kembali juga masih mau ya. Juga masih banyak toko-toko pertanian yang akan menampungnya. Mungkin ini tip malam ini tentang kontrol puyuh di malam hari ya, untuk melihat mungkin kekurangan makanan dan minumannya. Sampai jumpa, jangan lupa tonton video-video berikutnya yang akan kami berikan nanti. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Untuk apa? Untuk melihat video-video selanjutnya. Makanya ya banyak jinak-jinak sekali juga nih. Udah jinak sekali, bisa kita pegang, dan lain juga yang perempuan yang betina juga. Ini yang betina tadi kan, kita lihat nih nggak ada tonjolan apa-apa dia kan. Tapi kalau ada nyata ada tonjolan merah di sininya. Ini menunjukkan betina dengan laki-laki. Sekian, terima kasih.